Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang indah di tengah malam, mata indah memancarkan kerinduan. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam hidupnya penuh dengan keberkahan. Daun salam tumbuh di pinggir kali, yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Tapi bentar dulu. Mending kita berdoa dulu. Gimana doanya? Pagi-pagi ke rumah Mbak Raisa. Mbak Raisanya pergi ke Mekah. Mudah-mudahan Universitas Pertamina selalu jaya dan tambah barokah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, jajaran para panitia yang selalu tersenyum bahagia, tak lupa hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan tausiah yang berjudul Generasi Muda Islami yang Kuat dan Amanah Menuju Generasi yang Berprestasi di Tengah Pandemi. Hadirin, Universitas Pertamina, Universitas Islami, mahasiswinya cantik-cantik kayak bidadari. Mudah-mudahan yang menjadi generasi muda Islami dapat menyongsong masa depan yang berdedikasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, sebangsa, seagama, setanah air yang dirahmati oleh Allah. Generasi muda Islami adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Generasi yang meyakini isi Al-Quran, membaca, serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka secara tidak langsung hadirin, generasi muda Islami adalah generasi yang jiwa dan raganya terhubung sampai Allah Rabbul Izzati. Generasi yang menjadi garda terdepan perihal keislaman. Generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan. Generasi yang menjadi pondasi peradaban. Dan generasi yang mampu menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, ataupun nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih hadirin, di era pandemi saat ini, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita dituntut untuk berprestasi. Inilah jawaban bahwasanya generasi muda Islami tidak hanya ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, namun juga ketakwaan harus diperhitungkan. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, pernah mengatakan kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, di mana iman, ilmu, dan takwa harus bersatu. Hal ini selaras dengan hadis baginda Rasul Muhammad SAW, bahwasanya seorang pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi naungan kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhum wa fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu al-imamul adil wa syabun nasya'a bi ibadatillah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1423. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, takwa tanpa ilmu itu gegabah. Ilmu tanpa takwa itu musibah. Maka timbul pertanyaan pada diri kita, kenapa pada generasi muda Islami harus ada keilmuan, harus ada ketakwaan, dan juga harus ada generasi muda? Jawabannya, yang pertama keilmuan. Karena dengan ilmu bisa menghantarkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syaifah ke-6, baris kedua, karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Azhar Nuji pernah mengatakan, innama syarful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Begitu pentingnya ilmu, karena ilmu bisa menghantarkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, generasi muda. Kenapa harus generasi muda? Karena generasi muda selalu menjadi tolak ukur, selalu menjadi tulang punggung untuk menyongsong masa depan yang berdedikasi, baik dalam kenegaraan, kebangsaan, ataupun masalah-masalah keislaman. Hal inilah yang menjadikan pepatah Arab mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Lalu apa hubungannya generasi muda, keilmuan, dan juga ketakwaan?
Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, kehidupan pemuda tiada lain dan tiada bukan haruslah dengan keilmuan dan juga ketakwaan. Idalam yakuna litibaran bidati. Jika tidak ada keduanya, maka tunggulah kehancuran di dalamnya. Hadirin, hati menangis sampai hati nurani tatkala tak berjodoh dengan sang kekasih sendiri. Kalau menginginkan menjadi generasi muda Islami, jangan pisahkan ilmu dan takwa di dalam diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ilmu tanpa takwa jatuhnya bisa sombong. Kalau sudah sombong, rasa sosial kosong. Jangankan musyawarah, pasti tidak akan mau gotong royong. Berbeda, kalau ilmu didasari dengan takwa, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir At-Tabari jilid ke-24 karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Abu Jabbar Muhammad bin Jabir, bahwasanya maksud ayat tersebut adalah dengan diamalkan dan dimaksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kesimpulannya hadirin, generasi muda Islami adalah generasi emas masa depan. Generasi yang mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Generasi yang jauh dari kata malas-malasan. Jauh dari kata rebahan. Jauh dari menyakiti perempuan. Karena apa? Karena generasi muda Islami adalah generasi yang selalu mahabbah pada Allah yang Maha Suci. Selalu berdedikasi, selalu menginspirasi untuk pemuda dan pemudi. Sehingga Indonesia menjadi unggul dan berprestasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.